murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, saudara, pada siang hari ini kita yaitu mengadakan suatu kebaktian di rumah, yaitu dengan kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari kemarin kita telah kebaktian yaitu memperingati Jumat Agung, pada saat ini adalah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 6 sampai yang ke-10. Demikian kami bacakan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Saudara,
Pada siang hari ini firman Tuhan akan saya beri judul, yaitu mencari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya bahwa siapa yang mencari Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita membaca sebelumnya bahwa para wanita seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain itu adalah orang yang cinta kepada Yesus. Ketika Yesus belum dikubur, ketika Yesus di dalam perjalanan ia disalib, para wanita itu telah mengikuti jejak daripada Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-23 yang terakhir, demikian saya bacakan saudara. Ketika itu, saya baca saudara, ketika itu ibu-ibu itu, para wanita itu, dia mengikuti perjalanan. Ketika Yesus mati, perempuan-perempuan itu ikut mengapani, ikut mengubur Yesus pada sore-sore hari itu. Dan perempuan-perempuan itu setelah dia pulang dari kuburan sampai di rumah, para perempuan Maria Magdalena, ibu Yakobus dan lain sebagainya, dia ada satu pikiran bahwa aku besok pagi-pagi benar, aku akan datang, akan menjenguk Yesus di kuburan itu. Dengan membawa rempah-rempah, dengan membawa minyak wangi-wangian, supaya bila mana ketemu dengan Yesus itu bisa mengurapi tubuh Yesus. Yesus sebelum meninggal juga diurapi oleh wanita. Setelah dia mati dikubur, dia juga berusaha, aku mau mencari Yesus, aku mau mengurapi tubuhnya, supaya tubuhnya mungkin wangi, tubuhnya mungkin tidak mudah berbau, dan lain sebagainya. Jadi pagi-pagi buta, siapa yang mencari Yesus? Yaitu para Maria, Ibu Yesus dan lain sebagainya yang telah kita baca ayat yang 10, yaitu Maria Magdalena dan Yohana dan Maria Ibu Yakobus dan masih banyak perempuan lain. Dia mempersiapkan satu rempah-rempah, minyak wangi-wangian. Untuk apa? Untuk mengurapi tubuh Yesus. Mengapa pertanyaannya kok pagi-pagi buta? Saudara, itu pagi-pagi buta. Sebab waktu itu, saudara, waktu itu bahwa kubur Yesus itu dijaga oleh serdadu. Dijaga. Jadi pagi-pagi buta itu, di dalam pikiran ibu-ibu itu masih tidur. Dia bisa melihat tubuh Yesus dan mengurapinya. Ternyata apa yang dipikirkan oleh para wanita itu ternyata tidak sama dengan keadaan yang ada. Setelah sampai di kubur Yesus, para wanita langsung masuk ke kubur. Dia mencari Yesus dengan termangu-mangu, dengan takut. Di manakah Yesus itu? Dan di situ sepanjang-panjang saudara, ada malaikat yang berpakaian putih. Dia berkata kepada Ibu Maria dan teman-temannya, Yesus sudah bangkit, sudah tidak ada di sini. Jadi kalau kita membaca bahwa ini, mereka sangat ketakutan, penundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup? Dia di antara orang mati. Ia tidak ada di sini, ia bangkit.
Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia di Galilea. Saudara. Jadi para wanita mencari Yesus karena dia apa? Karena dia cinta Yesus. Karena dia ada suatu pengharapan Yesus itu adalah suatu pahlawan. Mungkin Yesus itu tidak mati, Yesus itu hidup dan lain sebagainya. Dan ternyata sampai dikubur Yesus sudah tidak ada. Jadi para wanita itu mencari Yesus di situ tidak ketemu. Sebab apa? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah pergi. Dan pesannya malaikat kepada para wanita itu. Dikatakan, pergilah ke Galilea. Di sana kamu akan ketemu Yesus. Saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa mengapa pagi-pagi? Mengapa Yesus bangkit? Jadi mengapa Yesus bangkit? Memang sudah tertulis di dalam Injil bahwa Yesus bangkit. Kita akan baca di dalam ayat, yaitu bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah firman Tuhan. Mengapa Yesus bangkit? Karena menggenapi firman Tuhan, menggenapi firman Yesus bahwa Yesus harus diserahkan kepada orang yang berdosa. Dikatakan dan disalibkan sampai mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu adalah temanya mencari Tuhan. Jadi kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam kebangkitan ini, saudara, mari kita lebih bangkit di dalam kita mencari Yesus. Kalau para wanita mencari Yesus di kuburan, tapi tidak ketemu. Tapi mari kita pada peringatan hari kebangkitan ini, kita bangkit mencari Yesus yang duduk di kanan Allah Bapa di surga. Kita mencari Yesus yang telah duduk di kanan Bapa di surga. Dia adalah sanggup menolong kita, sanggup memberikan kekuatan bagi kita di dalam kehidupan pada saat-saat ini. Saudara, mari kita nambahkan iman kita percaya kepada Yesus, supaya Yesus benar-benar datang di hati kita, ketemu dengan kita, bisa berbicara di hati kita bersama-sama. Kita berbicara, tolong Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan tidak kami panjangkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami telah memperingati hari kebangkitan Tuhan. Berkatilah kami, jauhkan kami dari sakit penyakit. Lindungilah kehidupan kami. Lindungilah negara kami. Lindungilah bangsa kami. Berkati jemaat-Mu, di Ambarukmo, di Sagan dan Marco. Terima kasih Bapa. Mengucapkan syukur pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.